sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, kami atas nama Majelis Jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing. Dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumber Adi, Banjarbaru. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada tanggal 3 Mei sampai dengan 9 Mei 2020. Bagi anggota Jemaat GKE Banjarbaru. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai segala usaha dan pekerjaan saudara. Amin. Berita Jemaat 3 Mei 2020. Yang pertama, berita kelahiran. A. Telah lahir anak ketiga laki-laki dari keluarga Herodion Setiohadi lingkungan 5 pada hari Sabtu 7 Maret 2020 di Rumah Sakit Umum Idaman Banjarbaru. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Sebagai ucapan syukur telah diterima persembahan syukur kelahiran sebesar Rp200.000. B. Telah lahir anak ketiga perempuan di keluarga Erwin Sianipar Boru Sitanggang lingkungan 5 pada hari Senin 20 April 2020 di Rumah Sakit Sifa Medika Banjarbaru. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2. Berita duka cita.
Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, Bapa Biliher Hutapea, suami dari Ibu Mariani Sihombing, orang tua dari Diakon Ana Firmauli Hutapea lingkungan 3 dalam usia 67 tahun pada hari Senin 27 April 2020 di Rumah Sakit Ratu Juleha Martapura dan telah dikebumikan pada hari Selasa 28 April 2020 pukul 11 WITA di Pekuburan Kristen Sungai Ulin. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, Ibu Seren Meliros Huta Barat, putri dari Bapak Yun S. Huta Barat almarhum, Ibu Boru Siregar, lingkungan 5, dalam usia 38 tahun pada hari Jumat 1 Mei 2020 di Rumah Sakit Umum Idaman Banjarbaru dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 2 Mei 2020 pukul 11 WITA di Pekuburan Kristen Sungai Ulin. Majelis dan warga jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 3. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat 6 tahun 2020 bahwa lelang dan iuran pembangunan untuk penggalangan dana pembangunan tidak dilaksanakan lagi. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 4. Kewajiban warga jemaat GKE Banjarbaru. A. Iuran anggota jemaat tahun 2020 sebesar Rp5.000 per anggota keluarga per bulan. B. Iuran kematian tahun 2020 sebesar Rp5.000 per anggota keluarga per bulan. C. Sumbangan 1.000 atau sumbu tahun 2020 sebesar Rp1.000 per anggota sidi per bulan. D. Transport pak tahun 2020 sebesar Rp5.000 per keluarga per bulan. E. Mata uang terkecil. F. Beras segenggam. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kami undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita puji dan muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 bait 1 sampai 2. Jemaat kami persilakan dulu kembali. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Ya Allah Bapa Pencipta,
hidup baru yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sidang jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 379 bait 1 dan 2. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Ya Tuhan, besar imannya, bukanlah basi alasnya. Apa gunanya tawar hati, hanya menangis terseduh. Apa gunanya tiap pagi kita mulai bergelut, jikalau kita bersedih, tambah berat beban salib. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur serta terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu yang lalu. Hingga minggu ini kami dapat kembali beribadah, baik yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumahnya masing-masing. Walaupun dengan kondisi yang kami alami saat ini ya Tuhan, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah masing-masing kami Tuhan, agar kami dapat menjalani segala perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu yang terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, memahami dan menjalankan perintah-Mu ini ya Tuhan. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nats Almanak GKE terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab pada minggu ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 dan 2. Gembala baik bersuling dan berduduk, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah benih. Pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah benih. Sebelum pemberitaan firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Pendeta Indriana, kita mendengarkan sebuah lagu pujian.
Mengapa, mengapa ini terjadi? Derita datang melanda negeri ini. Apakah terlalu banyak dosa yang dibuat sehingga Engkau menghukum begitu berat negeri ini? Banjir, banjir datang melanda. Bencana tanah longsor di mana-mana. Kerusuhan, keresahan, dan pertikaian selalu menghiasi kehidupan kami di negeri ini. Ampuni kami Tuhan dari semua salah dan dosa yang selalu mengandalkan dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bebaskan kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan, kesejukan hati yang kami dambakan untuk kedamaian negeri ini. Banjir, banjir datang melanda. Bencana tanah longsor di mana-mana. Kerusuhan, keresahan, dan pertikaian selalu menghiasi kehidupan kami di negeri ini. Ampuni kami Tuhan dari semua salah dan dosa yang selalu mengandalkan dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bebaskan kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan, kesejukan hati yang kami dambakan untuk kedamaian negeri ini.
Bebaskan kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan, kesejukan hati yang kami dambakan untuk kedamaian negeri ini. Kesejukan hati yang kami dambakan untuk kedamaian negeri ini. Terima kasih atas puji-pujian yang disampaikan kepada kita sekalian. Biarlah melalui pujian ini mata hati kita terbuka untuk saling mengasihi yang satu dengan yang lainnya. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami dan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik bagi kami, yang menuntun di dalam setiap langkah dan hidupan kami. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan akan firman-Mu yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Marilah ya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau sendiri yang berkarya ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk berkata-kata. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian pula seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan, yang mendengarkan pewartaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh dikuatkan iman mereka, karena Injil-Mu sebagai kekuatan Allah dalam hidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sedia untuk mendengarkan dan hamba-Mu siap untuk memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Salam sehati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat hari Minggu, selamat kita bersama-sama beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Dengan perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya,
karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes terdapat gambaran-gambaran yang dibicarakan oleh Yesus sebagai potret dirinya, dan itu tentu memberikan pengertian mendalam dalam diri Yesus dan maksud pewartaan gereja perdana. Salah satu gambaran itu ialah pintu. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai pintu. Yohanes 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kiasan pembukaan berkisar pada pintu yang tentunya membawa kepada perumpamaan tentang gembala. Tapi kedua kata itu berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dari ajaran tentang gembala yang baik ini berlawanan dengan penggembalaan yang buruk dari orang-orang Farisi. Maksudnya ialah Yesus sebagai gembala yang baik, dia menuntun, dia membimbing, dan dia berjalan di depan. Dari kawanan-kawanan dombanya. Ia menuntun keluar dan masuk kandang. Dia memberi makan kepada kawanan-kawanan dombanya. Begitu pula ketika kawanan dombanya terancam oleh binatang-binatang buas, gembala yang baik sudah siap untuk berjuang melindungi kawanan dombanya. Tetapi penggembalaan atau gembala-gembala yang asing, orang-orang Farisi, mereka menggembalakan kawanan domba Allah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hanya memikirkan dan mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli apakah kawanan domba Allah itu terancam bahaya atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kandang-kandang domba di Palestina
mempunyai satu pintu yang dikawal oleh gembalanya. Mereka yang memasukinya dengan jalan lain adalah tidak benar. Digambarkan dalam Yohanes 10 ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar baik rumah atau bank mengalami kerampokan, baik itu uang, harta benda, dan bahkan siapapun yang melakukan perlawanan kepada para perampok itu. Para perampok-perampok itu sudah siap dengan senjata untuk menyiksa dan bahkan membunuh. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pusat perhatian adalah hal kedekatan antara gembala dengan domba-domba. Memanggil domba-domba dengan nama masing-masing, menuntun mereka keluar. Ini adalah ciri khas gembala yang baik. Tidak ada hubungan kiasan ini mempunyai makna rohani. Artinya, setiap gembala yang baik, dia memberi nama kepada domba-dombanya, dan domba-dombanya mendengarkan suara gembalanya ketika mereka dipanggil. Dan mereka mendekat karena mereka tahu gembala yang baik itu datang untuk menuntun mereka, melindungi dan menggembalakan mereka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makna rohani ialah Yesus sebagai gembala. Sebagai gembala yang baik. Dia juga sebagai pintu untuk kawanan domba itu masuk dan keluar kandang. Yesus sebagai gembala yang baik menuntun kita sebagai anak-anaknya, sebagai kawanan-kawanan domba Allah. Dia siap berkorban, mempertaruhkan nyawanya untuk kawanan-kawanan domba Allah. Ia mempertaruhkan nyawanya, mati di kayu salib untuk dosa dan kejahatan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi seorang yang asing, domba-domba itu tidak mengenal mereka dan juga tidak mengenal suara mereka. Ketika mereka bertemu,
tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Yohanes mencatat tentang ketidakmampuan para pendengar untuk memahami dan untuk mengerti, sebelum mencatat tuntutan Yesus bahwa Dia adalah pintu itu, kemudian menyusul pula perkataan-perkataan lain yang menimbulkan kesulitan-kesulitan untuk mereka memahami apa maksud daripada perumpamaan Yesus. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Bila dipahami perkataan tersebut berkaitan dengan waktu, perkataan itu berarti bahwa mereka sebelum Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pintu bagi kawanan domba Allah, waktu itu sudah ada para pengajar-pengajar palsu. Orang-orang Farisi mengajarkan perintah-perintah Allah, tetapi mereka tidak melakukan perkataan Allah itu sendiri, melainkan mereka membawa kepada kesesatan bagi kawanan domba Allah itu. Mereka bukan mengenyangkan, bukan membuat domba-domba itu menjadi bertumbuh, tetapi justru mereka membunuh secara rohani dalam kehidupan kawanan domba Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menuntut Dia menjadi sebagai pintu untuk jalan menghubungi Allah. Siapapun, setiap orang yang mau datang kepada Allah, Yesus sebagai pintu, Dia membuka hadiratnya untuk setiap orang bertemu dan bersekutu dengan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pengajar-pengajar palsu atau orang-orang palsu, orang-orang asing yang tidak dikenal oleh kawanan domba itu disebut dengan pseudo-mesias atau mesias palsu. Mereka memutarbalikkan kebenaran-kebenaran firman Allah untuk menyesatkan jiwa-jiwa atau menyesatkan iman dari anak-anak Allah. Kita melihat di sini pada masa sekarang banyak orang mengaku pengkhotbah, mengaku gembala, tetapi ketika dia tidak dihargai dan tidak dihormati, apa yang ia lakukan? Ia berusaha mencari kehormatan dari yang lain,
kepada orang lain. Sehingga banyak orang dibingungkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan perkataan Allah, tidak sesuai dengan firman Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila perkataan sebelum aku mengenai kedudukan dan bukan waktu, maka perkataan itu dapat menunjukkan kepada para pemimpin-pemimpin orang Yahudi pada masa itu. Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin orang Yahudi, di mana mereka memperlakukan mereka memperlakukan seorang buta yang sejak lahir tidak sewajarnya. Semena-mena mereka memperlakukan. Mereka bertanya, menginterogasi. Sudah diberikan penjelasan jawaban, belum juga mereka percaya. Mereka kembali lagi memanggil orang tua dari orang buta ini. Apa yang dikatakan oleh orang buta ini? Benar, ini anakku yang sejak lahir dia buta, tapi aku tidak mengerti bagaimana dia menjadi sembuh dan dapat melihat. Mereka terus bertanya dan bertanya, sekalipun sudah diberikan jawaban-jawaban yang benar, tetapi mereka tetap tidak percaya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini dapat kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Di mana menjelaskan bahwa mereka sebagai gembala-gembala asing terhadap kawanan domba Allah. Tuntutan Yesus sebagai pintu, dia ulangi lagi dalam bentuk yang lebih luas, menjanjikan bukan hanya keselamatan, tapi juga pemberian makanan rohani. Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang memberikan firman Tuhan, menuntun mereka ke jalan yang benar, memberikan kekuatan melalui pewartaan Injil kepada mereka. Yesus menunjukkan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perbedaan Yesus dengan gembala palsu adalah Yesus membawa hidup, sedangkan para gembala-gembala palsu, pengajar-pengajar palsu, mereka membawa kawanan domba Allah untuk binasa, untuk menuju kepada maut, kepada kematian yang kekal. Kelimpahan hidup
adalah menjadi ciri khas dari gambaran Yohanes tentang Kristus, di mana semua yang baik sumbernya adalah Kristus. Jika gambaran itu dikenakan pada Yesus, lalu ada beberapa unsur yang berharga untuk kehidupan kita, khususnya di dalam kita memperingati Hari Pendidikan GKI. Yang pertama, hanya Yesuslah jalan keluar masuk yang memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat menuju kepada Allah. Sekalipun ada jalan yang lain, tetapi jalan-jalan yang dibentangkan oleh manusia, yang diperhadapkan oleh manusia kepada kawanan domba Allah, bukanlah jalan yang tepat dan benar. Yang kedua, jalan itu membuka dimensi dan perspektif bagi kawanan. Kawanan itu bisa keluar masuk dengan dimensi dan perspektif kegiatan hidup yang berharga untuk meraih prestasi dan keberhasilan yang mendatangkan jubilate, yaitu sorak-sorai, pujian, serta ucapan syukur kepada Allah. Yang ketiga, Yesus adalah pintu menuju tempat yang lapang. Artinya Yesus menjadi pintu yang terbuka bagi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang tentram, tenang, dan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan akan janji-janji Allah yang sudah digenapi melalui Yesus Kristus. Yang terakhir, Yesus pintu kehidupan. Tidak seperti pencuri yang menghindari pintu, Yesus adalah pintu ke arah kehidupan yang menuntun kita untuk memperoleh janji Allah, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Jemaat kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 bait 1 dan 2. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu.
saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang telah diberitakan bagi kami. Sungguh Tuhan, Engkaulah pintu, Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Engkau telah memberikan makanan-makanan rohani yang menguatkan iman kami. Sehingga kami ya Tuhan mengenal jalan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan dan hidup yang Tuhan janjikan kepada kami, Tuhan sudah genapi, dan kami boleh menjadi domba-domba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi pewaris kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai di dalam ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi kami semuanya. Engkau memenuhi kami dengan kepenuhan ilahi, sehingga kami bukan menjadi gembala yang jahat, melainkan kami boleh menjadi gembala yang baik seperti yang Kau contohkan, Kau teladankan bagi kami untuk mengawal domba-domba-Mu. Engkau berkati kami sekalian Tuhan. Kau pimpin, Kau tuntun kami di dalam setiap perkataan, pikiran, dan tindak perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian pula seluruh kawanan domba Tuhan yang telah mendengarkan pewartaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah mereka dikuatkan iman mereka, karena Injil-Mu adalah kekuatan Allah yang memberikan hidup kepada kami. Bapa di sorga, Engkau berkati mereka semua dengan segala kelimpahan dari sorga dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk para medis ya Tuhan, dokter, perawat, di mana pada masa-masa sekarang ini wabah virus corona ya Tuhan merajalela, telah membinasakan kehidupan manusia ya Tuhan, yang membuat banyak orang menjadi takut untuk melakukan segala kegiatan dan pekerjaan mereka. Tuhan, marilah Tuhan, Engkau pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau pulihkan rakyat, Engkau sembuhkan pasien-pasien yang terkena virus corona. Demikian pula para dokter perawat, Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kau kuduskan mereka Tuhan. Kau kuduskan segala perlengkapan peralatan yang mereka pergunakan. Demikian pula obat-obatan yang mereka berikan kepada para pasien mereka Tuhan, Engkau kuduskan. Sehingga itu semua boleh berguna bagi para pasien yang mengidap penyakit corona ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami juga percaya Tuhan, Engkau juga memimpin para
pemerintahan kami ya Tuhan, yang sudah Kau pilih, yang sudah Kau lantik ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, boleh mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Namun tanpa pertolongan Tuhan, mereka adalah manusia ya Tuhan, yang terbatas adanya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa yang ada di atasnya, yang memulihkan, yang menolong dan memampukan mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, demikian pula kami percaya Tuhan Engkau melawat saudara-saudara kami yang ditimpa oleh bencana alam, banjir, tanah longsor, gunung meletus, oleh apapun juga ya Tuhan. Mereka Tuhan Kau lawat mereka, lindungi dan sertai mereka Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak yang kami harap daripada-Mu ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penuh pengharapan kami kepada janji-Mu ya Tuhan. Engkau mengaruniakan yang terbaik. Kami serahkan serangkaian doa kami ini, yang hanya kami sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 197 sampai dengan persembahan selesai kita kumpulkan. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena nama yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia berterus, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.